Oh gitu. Yang awal Pawan share itu saya nggak sempat ikut itu yang minggu lalu. Oh ya nggak apa-apa. Ntar nih saya recording. Saya ini. Kuisis ya. Ini 45 Scrum yang tadinya soal ini juga saya usulin ke panitia untuk dikerjain karena ini basis untuk supaya agile mereka strong. Karena ini hanya ini aja isi role-nya agile. Karena belum sampai ke action plan dan lain-lain, tapi role-nya aja masih salah-salah gitu. Nah, coba ayo. Udah belum masuk kuisisnya? Oh, kita buka sendiri ya? Iya, latihan. Kita Oke. latihan terus kita bahas. Di linknya sama persiapan buat nanti juga SG integration. Linknya yang mana Pak? Linknya yang di WA Pak ya? Yang di grup WA? Ada di chat Teams. Oh, chat Teams. Di chat Teams. Muncul nggak? Oke. Dapat. Udah belum? Belum. Nah, nanti setelah ini persiapan juga buat hari Sabtu besok. Nah, saya udah ngumpulin banknya integration. Kalau bacanya belum tuntas, ini agak nebak-nebak nih Pak. Nggak apa-apa, nebak-nebak. Nanti in real exam juga pasti ada yang nebak-nebak. Nah, tapi nebak-nebaknya tuh nebak-nebak pakai analisis. Iya. Kalau analisis sebelah mana ya Pak? Nggak muncul? Masih kok validating URL ya Pak? Validating your URL. Bentar. Masuk nggak? Kok belum ada yang masuk nih? Belum. Ya masuk. Bentar. Di chat muncul kan? Ya Pak. Sudah. Nggak ada Pak sih ininya Pak. Tombol chatnya. Bu Mira udah masuk. Ya. Ayo. Ini soalnya pendek-pendek kok yang Ejaling ini. Pak, mana nggak muncul? Si ini chatnya nggak ada Pak? Ada, Bapak pakai Teams kan ini? Iya, Teams. Di bagian chat itu ada gambar orang dua, terus sebelahnya kayak conversation. Nah, klik itu. Muncul nggak? Kalau nggak saya kirim ke WA deh. Boleh Pak. Mana ya? Oh, belum pernah pakai Teams ya, Mas? Pakai Pak. Cuman biasanya ada sih Pak. Ini nggak ada. Bentar. Ini yang web atau harus di aplikasi? Aja kan ya? Oh, udah saya share. Siap. Oke Pak, ini lagi load. Oke. Muncul. Sudah tuh Pak. Saya klik start. Ntar tinggal saya nyari nih. Oke, mulai ya. Ini santai aja. Iya. Ini soalnya pendek-pendek kok. Harusnya di pertemuan kedua ini kemarin tuh. Ini sampai 30 menit lah ya, sampai 8:30. Saya mute dulu ya. Ya Pak. Biar pada fokus.
60%, Pak. Alhamdulillah. Mantap lah ya. Bismillah. Cukup lah segini nih, jalannya udah dapat. Kadang-kadang ada yang bingungin Pak tadi tuh. Yang bingungin karena pendek-pendek ya soalnya. Mm-mm. Pendek-pendek soalnya tuh karena ngambil intisarinya aja. Ya kayak misalnya only one person, not a committee gitu. Saya pikir Kan kemarin kan katanya dibahas di break room itu. Di break room yang mana ya? kelompok lain kali. Jadi yang cuma kan Scrum Master juga satu orang ya Pak ya? Kalau yang satu orang itu product owner, Bu. Satu orang gitu. satu produk. Kalau Scrum Master dia bisa manage multi product atau multi team. Jadi satu gitu. Scrum Master bisa handle beberapa kerjaan. Tapi kalau product owner idealnya satu PO satu produk. Karena dia yang ngurusin roadmap. Kita lihat yang merah-merahnya aja ya. Ya Pak. Merah itu karena dua-duanya salah kalau merah. Nah, rata-rata ini sih balance conflict need of stakeholder. Iya, ini pikir Scrum Master. Iya, Soalnya keperluan product dari owner. stakeholder kalau di agile itu berarti customer. Kalau customer berarti PO. Oke. Terus ke atas lagi 9. 9, mana 9 atas? Optimize value. Wah, ini sih udah jelas ya. Kalau yang hubungannya dengan value, yang optimize-nya siapa? PO. Kenapa masih Scrum Master ini? Iya, karena tadi mungkin nggak nangkep kata value-nya itu. Pokoknya lebih ke optimize gitu, optimize to work, sangkain ya Scrum Master. Kuncinya value-nya itu ya. Iya, value-nya itu Bu. Pasti itu PO kalau ngomongin value. Kalau development team itu ya developer. Practical ya. Kalau Scrum Master dia facilitation. Nanti di PMP yang format baru ini kan dari beberapa testimoni termasuk dari saya sendiri tahun kemarin tuh itu memang 70% hybrid dan agile Bu. Jadi memang harus persiapkan dari berbagai background manapun, mau dari sipil, konstruksi, kalau mau PMP yang format sekarang ya harus belajar agile. Ya, mau nanya deh Pak, kalau di Eko itu kan tulisannya masih kayaknya referensinya ke PMBOK 7 ya. Jadi kayak yang people, proses itu yang 42%, 50%, terus yang apa satu lagi environment, apa tuh yang 8%. Itu ya gimana ya? Itu untuk classified dia soal-soalnya Bu. Kalau misalnya bicara tentang antar hubungan di dalam project people to people berarti dia masuknya domain people gitu. Atau kalau misalnya ini hubungannya dengan proses, biasanya soal-soal proses itu soal-soal hybrid atau soal-soal yang ada waterfall-nya gitu. Kalau yang satu lagi business environment biasanya soal-soal yang hubungannya sama ini apa praktikal kombinasi antara si agile dengan waterfall itu, tapi dalam environment dia situasionalnya. Dan soalnya biasanya tailoring itu tuh maksudnya disambung-sambungin Bu. Nah itu tuh biasanya related sama business environment itu. Tipikal soalnya ya. Ini nih intensif kolaboratif. Iya, ini agak membingungkan. Iya, development Kalimat team. itu aja, development ya. Ini kata kuncinya. Nanti kalau di soal pun ada kata-kata kunci ini, ingat nih. Oh, berarti dia lagi ngomongin development team. Bisa jadi soalnya banyak ya cerita soal gitu, soal cerita. Tapi kalau ada kata-kata ini berarti dia lagi ngomongin development team. Terus 12, 27. Mana 27? Bawah. Call for release.
memanggil untuk rilis. Iya, PO product yang ngerilis, bukan Scrum Master. Scrum Master Iya. cuma fasilitator doang. Oke. Development team juga bukan. Development team dia kan hanya develop saja. Yang ngerilis ya PO. Oke. Berarti yang berperan di sprint review itu PO. Yang berperan Membuat semuanya, berperan semuanya, tapi yang accountable PO. Jadi kalau ada istilah responsible, ada istilah accountable. Kalau di sprint review ataupun sprint retro yang responsible semuanya, tapi yang accountable siapa per masing-masing event itu. Accountable tuh orang yang ditanya paling akhir, yang bertanggung jawab. Oke. Jadi kalau di sprint planning yang accountable development atau bukan? Di Yang planning. kalau yang di planning ya ada si PO Bu, kan juga. karena baru mulai. Nah, selama dia sprint berjalan, development team begitu. Nah, pada saat di akhir PO lagi. Sepanjang prosesnya di facilitation sama Scrum Master. Terus 38 one person ini PO ya. Iya, itu tadi. PO nota komite 1 orang. Terus yang terakhir, saya kira tadi itu Pak, not or committed itu maksudnya di luar si apa pemutus penentu keputusan, ternyata justru yang PO-nya itu Pak ya. Makanya tadi yang PO-nya. Ya, saya kira dia hanya pelaksana aja gitu Pak. Memang bias sih awalnya, saya juga nih bingung lihat soal ini. Ini kenapa not personal committed? Jadi Bang, ini pun saya ambil dari buku McGriffith yang persiapan ACP. Jadi di sana disebutkan memang yang tidak si product owner ini, tadi mana sih soalnya? Nah, dia 1 orang, bukan berupa komite, tapi dia memang dari 1 orang itu untuk appointing sebagai PO untuk ngedeliver value daripada produk yang sedang dikerjakan. Gitu. Jadi udah tahu ya nanti keyword-keywordnya. Nah, ini profesional yang nge-build produk siapa? Yang ngebangun. Product owner. Oh iya, ini yang bangun ya, itu kata salah yang tadi. Ngebangun. Development. Yang memastikan value-nya PO, tapi profesional ini kan ada S juga Bu. Jamak ya. Banyak ya. Berarti orang. Iya. Nah, selanjutnya ini udah ya, berarti soal terakhir 44 untuk ini. Nanti ada 1 lagi untuk persiapan kita hari Sabtu besok. Nah, ini yang mau saya share ini. Boleh Pak. Sudah pada buka belum? Ini link ini bit.ly PMP, bentar. yang Bapak share di WA enggak ya? Iya, ada. PMP Wawan. Coba. Bit.ly. Ada nggak di chat? Coba di chat. Coba di chat boleh deh. Oke. Bukan PMP Wawan ini, PMP Wawan R. Nah, ada R-nya belakangnya. Saya pernah bikin link yang lain. Muncul? Yang ini nih. Bu Mira sama Mas Sidik ini yang first attempt atau second? Third? Saya baru Pak. Saya juga baru. Wah, ini kalau baru sih mudah-mudahan lulus ya. Jadi nggak pernah ada cerita traumatisnya dulu. Pak, mau tanya dong Pak, kalau udah put Iya. date itu Pak, itu kita dapat berapa kali kesempatan sih Pak? 3. Setelah fail pertama itu 2 kali bisa. Tapi dalam 1 tahun ya 3 kalinya tuh. Misalnya nih, saya put date di Juni misalnya. Terus itu kan yang kita bayar ini kan Pak, yang SM405 itu kan, $405. Ya.
misalnya Ya. gagal. Nah, terus di bulan berikutnya coba lagi bisa gitu, Pak? Bisa, bayar lagi. Oh, bayar lagi. Bayar lagi, Coba tapi lagi, lebih ringan, kurang lebih berapa ya, 70%-nya. Sekitar ya 7 kali 4, 200-an dolar, 200-300 dolar. 300-an lah ya. Oh, jadi pas coba lagi tuh bayar lagi ya, Pak ya? Bayar lagi. Iya. Yang ketiganya juga bayar lagi. Tapi kalau saya sarankan, amit-amit failed ya, saya nggak doain nih. Mudah-mudahan sih lulus semua. Amin, Pak. Jangan langsung buru-buru pengen exam lagi. Tenangin dulu, cross check dulu, belajar lagi. Terus kalau bisa discuss lagi sama temen, brainstorming lemahnya di mana dan lain-lain gitu. Jadi tentuin aja nanti 3 bulan atau 6 bulan lagi. Jangan langsung 1 bulan kemudian atau bahkan 1 minggu ya. Sayang uang karena Iya. pasti mental kita juga lagi drop dan Iya. malah nanti adanya ngejawabnya juga emosi. Nggak tenang kitanya. Syarat lulus Ya, itu berapa persen, Pak? Kalau syarat lulusnya dari PMI tidak dimention, dia hanya ada below target, mid target, sama above target, 3 range itu. Dari 3 domainnya itu yang people, proses, sama bisnis. Tapi dari beberapa sumber sama dari model exam yang dulu-dulu biasanya tuh kisarannya sekitar 70-an. 70%. Mid targetnya. Ya, 70-an. Kalau yang above target berarti kemungkinan ya di atas 80 ke atas ya. Begitu. Mudah-mudahan sih above target semua ya, yang penting mah lulus dah, Pak. Amin. Iya, ya kalaupun nanti dipublish juga kan bukan nggak usah skornya, ininya aja, certified-nya. Ya, Pak. Itu, terus hal yang kritikal lagi ini nih, makanya saya tampilin ini. Udah pada buka di browsernya masing-masing kan? Bisa? Ya. Pak. Jadi udah pada dicoba belum? Belum, Pak. Kalau bisa sih dicoba. Kenapa? Ini salah satu faktor penentu juga salah satunya membiasakan diri dengan environment software yang nanti akan kita pakai di real exam. Ini dia. Soalnya pertama pasti persis kayak gini, apakah mau tutorial atau tidak. Kalau tutorial kayak gini ya tuh. Terus next gitu. Ini mouse-nya minta dicek. Nanti kalau Bu Mira berarti di Jakarta, kalau Mas Sidik berarti di Bandung ya. Iya. Kalau bisa jangan online, offline saja ujiannya. Ya. Nah, itu Pak, untuk penentuan third party-nya itu kita nyari sendiri atau gimana, Pak? Third party-nya nyari Ya. sendiri, Itu bayar lagi ya? Third party schedule-nya. Ini si tempat ujiannya, Pak, untuk offline. Oh, enggak, gratis. Kan kita udah bayar. Nanti si third party-nya itu dapat komisi dari PMI-nya. Kita udah nggak bayar apa-apa lagi. Enggak, maksudnya milih tempatnya, milih sendiri kita. Milih sendiri, bebas, gratis. Ya, mau Kan dimana kita udah bayar, udah include. Iya, Pak. Nih, di sini kan dikasih tahu nih ada banyak tekniknya nih. Kita bisa dikasih highlight, bisa di stride tuh. Garis miring. Ini bisa kita warnain jadi kuning. Bisa kita buat ini, buat nandain. Penanda. Ini nggak cocok, ini sesuai. Ini bisa untuk sebagian orang ada yang pakai cara ini. Saya pun waktu real exam yang sesi pertama pakai metode cara ini, tapi ternyata ini memperlambat. Habis waktu. Sesi kedua, ketiga saya langsung bablas saja jawab langsung. Oh, maksudnya buat ini kali Pak ya? Apa eliminasi ya, Pak? Eliminasi, betul. Soalnya juga bisa di-highlight. Bisa di-highlight. Terus misalnya dikasih kuning, bentar ya, kuning dulu. Oh, ini kata kuncinya nih, gitu. Cuman masalahnya kan kita diburu waktu ya. Iya. Tuh, next.
Next. Nah, nih, begitu ini muncul ini, apakah Anda sudah ready? Nah, udah. Langsung. Piu. Soal pertama. Nah, project manager has assigned katanya. Ini misalnya di storming dan norming gitu. Ini contoh aja. Ya. Next dan lain-lain. Terus ini ada navigatornya tuh. Sudah soal sudah. Nanti yang muncul di navigator ataupun review hanya 60 soal per sesi saja yang akan muncul. Karena begitu sesi kedua itu kita nggak bisa cek soal sesi pertama. Hanya pada saat di sesi itu saja. Begitupun pada saat sesi ketiga kita nggak bisa cek sesi yang kedua maupun sesi yang pertama. Hanya sesi yang ketiga aja bisa kita cek ataupun di review lagi kalau masih ada waktu. Kalau sesi itu apa? Kenapa? Yang bedain sesi 1, 2, 3 itu apa, Pak? Yang bedain kemarin ini dua-duanya nggak hadir ya? Yang minggu yang sesi Selasa nggak hadir, Pak. Selasa 2 minggu lalu. Ya. Belum. Bentar. Bentar. Saya ganti share screen-nya ya. Boleh, Pak. Nih. Saya baru ikut kali ini sama Pak Wawan. Nih muncul nggak notepad saya? Muncul. Ya. Soal itu kan ada 4 jam. Itu totalnya itu 230. Soalnya ada 180 soal. Nah, satu soal ya kurang lebih sama dengan berapa ya? 75 detikan. Benar nggak? 75 detik. 230 menit dibagi 180. Oh, enggak, 1,27. 1,27 menit atau kali 60. Iya, benar, 75 detik. Nah, itu terbagi dari 3 sesi. Sesi 1. Pak, itu Muncul apa? Kan ini? 4 jam, bukannya 240 menit, Pak? 4 jam bukannya? 240 kali 60. Oh, ada 10 menit yang tadi review cek survei itu ya, dan lain-lain. Timernya itu mulai di 230. Oh, countdown berarti ya, Pak? Dia mundur ya? Mundur. Nah, terus sesi ketiga. Sesi ketiga sampai dengan 0 ya. Nah, teknik time manajemennya saya saranin pakai 155 80 5. Nah, ini udah saya bagi per ininya. Sejauh ini sih jadi tekniknya gini. Pada saat countdown dari 230 sampai dengan 0 waktu pada saat sesi pertama, ini adalah batas waktu sesi pertama yang harus di watch. Kalau misalnya lebih banyak, kalau lebih besar gitu ya, kalau lebih besar angkanya yang tersisa, angka timer tersisa lebih bagus. Kalau lebih kurang, extra effort. Next-nya. Kebayang nggak? Dia pokoknya kumulatif gitu, Pak ya? Ya, kalau misalnya angkanya masih, misalnya Mas Sidik pada saat sesi 1 udah selesai, itu masih waktunya 180 menit. Wah, masih banyak waktunya. Berarti kalau 180 menit cuman habis 50 menit kan di sesi pertama gitu. Ini kalau ini berarti sebentar 230 kurangi 155 berarti ini 75 detik 75 menit per sesinya. Span-nya 75 menit. Nah, ini juga sama nih. Sama di sini juga. Sama kurangin lagi 75 menit lagi. Yang time management. Kalau misalnya lebih dari 80 angkanya, saya juga nih sesi kedua mau ketiga itu ada berapa menit lagi ya? 95 menit kalau nggak salah. Karena habis waktu di sesi pertama nih, saya tuh 149 yang ini.
wah udah panas dingin ya. Karena tadi yang di stride, bolt dan lain-lain itu. Sesi kedua ketiga saya istirahat dulu 10 menit. Nah, terus ada jeda nih istirahat di tengah-tengah. Jeda istirahat 10 menit. Tapi ini nggak makan waktu tersisa. Jadi dia punya spend time sendiri. Itu dia yang nentuin, Pak, bukan kita yang milih istirahat. Jadi begitu istirahatnya tuh dihitung dari begitu Mas ngeklik soal soal sesi 1 60 soal pertama selesai udah. Dia langsung muncul jeda. Per sesi itu 60 ya, Pak ya, masing-masing. 60 soal. Kan kali 3 180. Ya. Dan ini opsional. Mau diambil boleh. Mau nggak diambil langsung. Kalau saya sih kemarin karena dingin ya, aduh pengen ke toilet. Karena ruang senternya kan AC-nya lumayan kanan kiri. Ke toilet, cuci muka, istirahat, tenangin pikiran, strategi gimana nih yang kedua ketiganya gitu. Jadi, nah ini yang semua istirahat adalah opsional. Saya yang pertama tuh saya ambil, tapi yang kedua nggak saya ambil. Karena dari kedua ketiga saya pengen langsung beresin. Karena keterlambatan yang ada di sesi pertama itu. Dan istirahatnya ini, jeda ini begitu Mas ngeklik soal yang 60, selesai, langsung muncul jeda istirahat. Nanti akan ada pop-up-nya, apakah Anda mau mengambil istirahatnya. Kalau mau mengambil, soalnya itu akan di-lock. Kita nggak bisa open, kayak share screen mah ke-lock gitu, kalau Windows mah, ataupun OS kita gitu, sistem operasi kita. Nah, pada saat kita mau sudah selesai, mau kurang dari 10 menit, misalnya menit ke-7, menit ke-5, balik lagi ke ruang ujian, kita minta bantuan tim dari test center-nya untuk ngebuka lognya, karena hanya dia yang bisa ngebukanya dengan password-nya dia. Langsung masuk ke sesi kedua. Sesi kedua sama, 60 soal lagi. Di sini 60 soal. Di sini 60 soal. Bukan per ini, Pak ya, bukan tipikal misalnya yang sesi 1 dia bahas tentang apa gitu, enggak ya? Enggak, random Mas semuanya. Sama-sama ya. Bisa jadi tiba-tiba soalnya panjang-panjang, atau soalnya langsung drag and drop, atau soal multi-list langsung. Kalau saya kemarin soal pertama tuh panjang-panjang. Kebalikan sama di sebelah saya, sama orang SG juga, cuman dia nggak jadi panitia sekarang. Lulus juga dia. Dia soalnya malah pendek-pendek soal pertama-pertama. Makanya sedikit ini juga sih, sedikit under pressure juga. Ya, Dia udah keluar duluan nih. Kalau ada yang ujian bareng yang kita kenal tuh, dia ujian dulu. Wah, tuh kita gimana ini gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya mau nggak mau kan kita nggak bisa milih. Ternyata dia ngasih tanggal ujiannya sama bareng sama kita. Ini sisa 5 menit. Review. Nah, ini 60 soal, jeda istirahat, ambillah gitu. Kalau saran saya ambil. Sesi kedua sama spend time-nya 75 menit untuk 60 soal kedua. Itu remaining-nya, ini remaining waktunya. Itu di 80 menit. Kalau misalnya lebih besar, spend untuk yang soal ketiganya lebih bagus. Tapi kalau yang sesi kedua mau sesi ketiganya itu kurang dari 80 menit, misal tinggal 70, 60, bahkan 50, wah itu udah pat-pet-pot lah di sesi ketiganya. Tapi dia nggak akan nge-close, Pak, walaupun misalnya sesi 1 kelamaan nih, misalnya dia nggak akan nge-close sampai Nggak akan. Iya, nggak akan. Remaining waktu tuh dikasih ke kita tuh bebas. Yang menjadi scope kita adalah soalnya. Kalau scope kita soalnya udah mencapai 60, udah langsung ke istirahat atau next selanjutnya.
Waktu nggak ada batasan, waktunya udah dikasih 230 buat kita untuk ujian. Ya. Ya, terus sampai 60 soal, lanjutnya sesi ketiga nih. Sesi ketiga juga ini sama, ada sisa waktu, ini remaining-nya. Remaining kita saya sarankan ada waktu 5-10 menit lah ya. Untuk review yang terakhir. Jadi walaupun pertama kita reviewnya pendek-pendek, review yang kedua pendek-pendek, review yang ketiga lebih banyak lah yang kita review. Tuh. Kalau saya kemarin kebetulan sisa waktu terakhir tuh ada 30 menitan lagi, alhamdulillahnya di akhir sesi ketiga. Terus saya tenangin dulu pikiran, santai, soal yang teman saya di sebelah yang awalnya dia ngebut, agak slow tuh karena dia dapat soal yang panjang-panjang. Saya yang terakhirnya pendek-pendek. Terus saya nggak langsung buru-buru submit juga. Jadi saya review lagi semuanya, bahkan 60 soal yang terakhir itu saya cekin dulu satu-satu, udah sesuai belum. Karena hanya harapan di 60 soal terakhir itu yang bisa saya yakinkan kalau itu tuh yang terbaik jawabannya ya, gitu. Yang bisa saya jawab gitu. Terus udah gitu, Pak, berarti kalau misalnya nih Pak, worst case waktunya keburu habis nih, belum beres, belum klik submit yang terakhir, itu nge-close sendiri dia. Halo Pak? Suara Pak Wawan hilang ya, mungkin dia ini kali nggak stabil kali koneksinya. Oh, siap. Kirain koneksi saya yang jelek, Bu. Dari Pak Wawan ya kayaknya. Halo, kembali lagi Pak. Ya. Iya. Ya Pak Wawan. Ya, Pak. Share screen-nya masih muncul nggak share screen-nya? Masih Pak, masih. Ya maaf nih. Tiba-tiba ini sendiri idle sendiri. Terus gitu. Ini jeda istirahat 60 soal yang kedua sama 5 menit udah klik lulus. Ya udah klik lulus udah alhamdulillah gitu. banget ya. Hasilnya langsung muncul Pak? Kalau langsung muncul, congratulations. Kalau failed, unfortunately. Kalau misalnya tadi Pak, worst case misalnya nih kita kehabisan waktu nih, dia langsung nge-close submit atau gimana Pak untuk persesinya? Langsung sesi terakhir auto close, auto submit berarti ya? Auto submit. Jadi yang kita misalnya baru soal 50 soal tuh sesi ketiga, dia ya udah dihitungnya 50 soal aja gitu ya? Iya, 50 soal. Ini termasuk ini yang Mas Adit ketua SG kita itu dia habis waktu juga dari ceritanya sih. Tapi lulus. Dia terlalu dihayati katanya, terlalu dihayati malah habis waktu tapi untungnya alhamdulillahnya berarti jawaban yang sebelumnya dia pada betul ya lulus juga. Cuman maksudnya itu enggak sayang aja Pak ya. Jawab semua gitu. Hilang lagi kali Pak Wawan ya? Iya kayaknya Bu. Kalau masa berlaku sertifikat itu berapa lama sih? Bu Mira tahu nggak? Masa berlaku sertifikatnya itu 3 tahun, Mas. Setelah 3 tahun gimana Pak? Nah, masa berlaku 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun, selama 3 tahun kita kumpulin PDU namanya. Poin gitu ya? Poin Personal Data Unit atau Professional Data Unit. Nah, PDU ini atau poin inilah Mas Sidik istilahnya itu diambil dari yang namanya kita belajar, kita sharing, kita mentoring, terus kita ya training juga baik ikut maupun jadi mentoringnya juga, mentoring udah coaching dan lain-lain atau lecturing begitu. Ini poin-poin yang akan menjadi kita untuk perpanjang sertifikat itu harus 60
poinnya itu. Nah, setelah Pak, poinnya itu kekumpul, Yan mau masuk Pak? Belum di-admit. ada yang masuk, Ferdian. Jadi ya. Halo, Mas Ferdian, luar biasa. Siap Halo. lanjut Pak. Ya, setelah tadi kan udah clear kan? Nah, kita harus ngumpulin 60 poin. Setelah ngumpulin 60 poin, kita plus payment itu kurang lebih 60 USD per 3 tahun. Oh, Atau per tahunnya atau berapa? 60 bagi 3 20 USD per tahun. di luar 20 member USD per tahun kan? Iya, 300.000 rupiah ya. Kalau ya. dikali 12, saya dibagi 12 berarti sama aja dengan berapa? 25.000 ya per bulan. Di luar Rupiah. member itu Pak ya. Di luar member. Ya, member kan berapa tuh? 139 per Di tahun. luar member. Ya, 139. Nah, di sini selain Bu Mira, siapa lagi yang jadi dosen? Mas Sidik bukan dosen. Ya, Pak. Mas Ferdian bukan. Profesional full ya. Halo. Iya, bukan Pak. Karena sebenarnya tadi siang saya udah ngobrol sama Bu Mira, kalau Bu Mira mau pakai yang university-nya itu ada namanya untuk yang student mode Ya. atau university lah, akademisi membership. Itu dia hanya 32 USD per tahun. Oke. 30 kali 15 berapa? 450.000 ya? Iya, Pak. Nah, saya pakai member itu sekarang. Student mode. Mengajar juga ya? University. Syaratnya apa, Pak? Saya di Mercu Buana, Bu. Oh, sama dong sama Pak Aik ya? Iya, makanya kan kita CS sama Pak Aik. Pak Aik nih kalau lulus dari kemarin dia belajarnya udah ngelotok, udah saya kasih tahu semuanya. Belum ikut ujian. Iya, dia alasannya apa aja itu. Udah ikut aja sini, udah. Wah, udah saya bongkar semua dapur saya nih. Nah, yang penting belajar. Cuman kan kita nggak bisa ngasih kotretan kan kalau ujiannya masing-masing ya kan. Meskipun kawan sohib kita juga. Iya. Iya, ujian PMP harus ujian masing-masing, nggak bisa mau titip absen. Pak nanya deh, Nah Pak. ini, Sorry ya. agak lompat. Kayak Rita Mulkahi itu tetap perlu dibaca atau di latihannya nggak sih? Kalau Rita boleh Bu dibaca. Saya mazhabnya lebih open minded ya. Mungkin ada beberapa yang pokoknya pembok. Selama itu bermanfaat untuk Ibu untuk pembelajaran, silahkan dipelajari. Tapi tetap yang utamanya pembok gitu. Jadi compare juga sama pembok. Saya juga salah satu yang baca Rita, walaupun hanya sekilas gitu. Karena buku yang publisher Rita yang saya pegang itu saat di ACP. Karena Rita juga ngeluarin untuk versi ACP-nya itu oleh penulisnya Meg Griffith itu. Kalau yang di ACP saya pure belajar benar dari situ. Kalau yang PMP kebetulan ya campur-campur, tapi khususnya saya dapat pemahaman betulnya itu dari studi grup. Karena di studi grup saya nggak cuman soal ataupun dari Rita doang, tapi juga mindset dan konsep yang benar tuh seperti apa. Karena kan kita discuss terus kan ya. Begitu Bu. Jadi Bapak PMP dulu atau ACP dulu? Saya PMP dulu Bu. PMP dulu, terus sekarang lagi RMP sama PJMP. Sama teman-teman juga, iya. Nih udah eligible nih si RMP, mau nggak mau setahun ini harus ujian. Begitu, tapi nggak apa-apa, tenang buat PMP. Jadi kalau misalnya PMP-nya udah lolos, biasanya yang lainnya tuh ngikutin, karena udah tahu kan model soalnya tuh kayak gimana.
di versi PMI. Soal-soal PMI itu situasional semua. Kita belajar teori, konsep, betul, tapi jangan hafal termnya doang, tapi juga bagaimana praktikalnya di lapangan dan bagaimana solusinya gitu, situasionalnya. Ada pertanyaan lagi? Kita balik lagi ke ini ya. Boleh, Pak. Tadi. Mas Ferdian, yang minggu kemarin ngikutin kan ya? Yang mana, Pak? Itu yang saya sharing mengenai time management di exam. Oh iya Pak, ikut Pak. Ikut ya. Nah, udah. Ini halo teman-teman. Nah ini Iya Pak. pelajari yang pernah saya sharing itu. Ini plek ketiplek model soalnya seperti ini. Oh, yang 1A sampai 8 itu, Pak? Oh, kalau itu saya ngambilnya dari berbagai bank soal yang premium. Ini in real-nya ini seperti ini kurang lebih. Pokoknya yang di Bitly itu aja ya, Wawan itu tadi. Ya, yang Bitly ini misalnya ini apa nih? High return apa assessment gitu misalnya gitu. Terus next itu ini pilihnya lebih dari satu. Percis nih soalnya kayak gini, tapi ya Pak beda. Tapi gaya bahasanya seperti ini. Nggak terlalu panjang banget, nggak terlalu pendek. Tapi ini gitu. Ada beberapa yang direct juga, ada beberapa yang agak muter, tapi nggak semuter soal di bank-bank yang premium yang mungkin udah pernah diobrolin sama temen menti ya. Tapi itu terlalu panjang banget sih. In real-nya tuh paling kelokan belok-beloknya tuh cuma 2-3 belok ya, 2 belokan saja. Nanti diajarin cara membauinya ya Pak ya. Nah, cara membaui kan beda-beda nih. Beda-beda step by step-nya. Saya biasanya misalnya lihatnya dari punchline terakhir, Bu. Biasanya saya lihatnya di sini nih, keyword terakhir. Biasanya keyword-keyword yang awal itu hanya pemanis. Tapi nggak semuanya betul. Ada beberapa yang memang keyword awal tuh istilahnya apa ya kalau di ini tuh plot twist-nya gitu. Tapi biasanya sebagian besar yang sudah saya analisis, Ibu perhatikan di paragraf terakhir dari soal itu. Sebelum itu dirilis ke tim member gitu, project manager harus melakukan apa untuk prosesnya untuk diikutin. Nah, biasanya gitu. Nah, kita latihan soal lagi ya untuk persiapan SG besok. Mana Bang yang saya siapin? Biar nanti yang ikut di sini pada tinggi semua dong scoringnya. Tapi kan tetap tujuan akhirnya ya Pak. Iya, tetap diskusi ya, tapi tujuan akhirnya tetap harus bisa jawab soal. Iya, dan soal yang beneran di examnya. Iya, dan soal yang beneran di PMP examnya itu ya yang di PMP Wawan R itu. Oke. Oke, Pak. Udah? Ya. Udah di chat box. Ntar saya Ya. ganti share screen. Ini soal integrations yang saya siapin. Mana nih? Oh, ya. Type box waiting. Banyak yang kebuka nih. Saya close dulu yang ini udah selesai. Udah pada join belum? Di chat box sudah muncul? Saya nggak ada Pak chatboxnya Pak. Minta tolong di grup aja Pak. Masih muter-muter Pak. Saya mana yang ini? Tolong di share di grup Pak. Siap. Oke Pak. Share screen-nya muncul nggak? Share screen-nya ada. Muncul. Oke, muter-muter. Mana? Baru Bu Mira ini. Nah, saya masuk. Pak Sidik. Mana nih satu lagi? Ferdian.
Masuk, Pak. Coba lihat. Oh, udah, kita mulai ya. Boleh, Pak. Soal integration. Mas Sidik, jawabnya santai aja. Ya, Pak. Ini bukan SG kok, tenang. Pelan-pelan aja. Saya juga mau ke belakang dulu, mau minum dulu ya. Siap, aman, Di Pak. mute dulu ya.
Sudah Mas Sidik? Pak. Wah, Oh, ini berapa? Dapat berapa? bentar, Pak. Ininya 6 benernya, Pak. Salah 4. Oh, salah 4. Gak apa-apa. Buat persiapan nanti besok. Betul ya, Pak. Tadi muncul ya yang kalau di sini betul salahnya langsung muncul ya? Ya, ada hijau-hijaunya, Pak. Kalau yang di Sabtu mah nggak muncul kan? Kadang ada yang muncul, ada yang enggak, Pak. Itu tuh. Di hari Malah Sabtu. Ya, malah kayak kemarin hari Sabtu tuh ada yang apa? Power itu loh, Pak, di bawah, Pak. Jadi kalau kita yakin Oh, bisa nilainya langsung 600 kali kalau benar. oh, itu belum disetting loh, karena adminnya beda-beda. Iya, Ya, bukan kadang saya adminnya. yang udah Itu salah. ada settingannya, iya ada settingannya. Ya nanti saya kasih tahu deh kalau di SG lebih ketat. Kalau di sini sih nggak apa-apa kan. Wah, Pak Ferdian 100% nih. Like. Udah latihan kan? Pak Ferdian? Mana Pak Ferdiannya? Masih fokus Ya, untuk Pak. lagi. Kurang 1, Pak. Udah latihan kan? Udah pernah Udah, saya Pak. share kan dari minggu lalu kan ya? Iya, kayaknya sempat nyoba sekali sih, Pak, waktu itu. Cuman lupa-lupa nih, Pak. Nah, udah nggak apa-apa. Nah, nanti di Sabtu ini semua ya, 1, 2, 3 semua ya. Belum berani, Pak. Saya kadang suka disalahin, Pak, kalau udah tahu yang benernya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau udah tahu benernya ya jawab yang benar lah, masa disalah-salahin. Nanti malah jadi refleks nanti pas realnya lagi. Jangan kan, kalau tahu yang benar ya udah jawabnya yang benar. Ya karena belum paham realnya gitu, Pak. Jadi kadang masih belum berani show up. Nggak apa-apa, udah nih. Sudah Mas Ferdian, mantap nih. Ferdian, Mas Sidik, Bu Mira, nggak apa-apa, Bu Mira baru join. Latihan soalnya baru mulai hari ini, Bu Mira. Belum baca. Kalau iya nggak apa-apa. Jadi sedikit saya open sih. Banknya ini memang ngambil dari Prepkes semua. Terus selama SG pun saya waktu dulu tuh jadi nggak pure baca buku banget juga. Saya belajarnya malah dari ngerjain soal. Oh ini tuh soal yang ini tuh membicarakan tentang change request. Oh ini soal ini tuh membicarakan tentang CCB yang diobrolin sama Pak Erdi. Oh change control board tuh gini. Oh ini risk management tuh gini gitu. Jadi dari banyak soal baru saya baca materi Bu, kebalik. Jadi akhirnya jadi pada saat saya ngerjain soal saya udah kebiasa sama soal-soal. Jadi ya saya cenderung lebih lancar gitu. Dibanding yang temen yang lain hanya buku terus di akhir-akhir baru dia ngerjain soal. Makanya banyak yang ya istilahnya bukan ini sih, tapi cenderung lebih lambat gitu. Karena mereka paham secara teoritis, ngelotok, tapi pas soalnya tidak praktikal. Mungkin kebayang ya kayak istilah kalau kita istilahnya learningnya udah by doing. Jangan learning terus tapi nggak doing gitu. Nah di sini doingnya apa? Ya udah latihan soal. Berarti ya belajar sambil latihan soal. Oh ini materi apa nih? Kok saya belum pernah baca materinya? Lalu cari-cari, googling, cari di PMBOK, Ctrl F apa muncul nggak gitu. Ya. Nah ini kita yang merah-merahnya saja. Pak Ferdian benar semua. Ya. Iya Pak Ferdian udah latihan, udah mantap Pak Ferdian, ya kan? Udah put the date kayaknya Pak Ferdian, Pak.
Apa? Nih Pak Ferdian, itu bang soal yang saya share itu sampai dengan yang final test, udah kerjain aja semua, percaya sama saya, insya Allah lulus. Amin, Pak. Amin. Iya, soalnya kuncinya yang ngerjain soal terus, misalnya pertama mulai dari 50%, 55, terus turun lagi misalnya ke 45, nggak apa-apa, terus sampai 60, 70, 80, konsisten 80, 90. Kan saya waktu di minggu kemarin terakhir kan Pak Henry nanya terus ke saya, Pak, untuk latihan yang di Bang Soal itu berapa kali latihannya? Saya bilang saya nggak ngitung latihan, tapi saya setiap hari latihan, bahkan sehari saya sampai 4 kali mock test, dalam artian 4 mock berarti kan 4 kali 180 kan. Masya Allah. Iya, setiap mocknya yang harusnya 4 jam, saya bisa selesaikan sampai 1 jam itu. Karena udah hafal Pak ya. Ngelotok. Iya. Udah paham. Oh, ini tuh ini tuh ini tuh ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Ini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Total fokus, karena mau nggak mau saya harus lulus waktu itu. Karena udah pernah ada trauma kan. Mau dibahas, ayo. Kita juga harus semangatnya gitu, istilahnya semangatnya semangat kepepet, jangan semangat masih ada 3 sesi lagi nih, ya udah. Kalau itu mah jangan, itu mah siap untuk gagal, bukan siap untuk menang dong. Kalau siap untuk menang tuh dari awal udah total. Ya Pak. Ya, jangan ada excuse. Wah, saya belum ngerjain. Misalnya dikasih latihan tuh, dikasih untuk bikin braindump, bikin storyline, terus bikin FAQ, bikin PPT. Wah, excuse terus. Saya sibuk kerja dan lain. Tapi ditanya mau dapat PMP nggak? Mau. Ya, mau dapat PMP tapi nggak ngikutin pahitnya ya susah juga kan. Pak nanya deh, karena Bapak lagi nyinggung braindump. Itu kan kita diminta bikin braindump kiri dan kanan ya. Kalau yang misalnya nih, kan satu yang mapping knowledge area sama proses group, yang satu lagi yang formula-formula. Kalau kita yang formula belum hafal, berarti belum buat dulu braindumpnya gitu ya? Atau kita buat tapi masih ngeliat? Buat aja, masih lihat. Saya sampai akhir gitu aja ya? saya masih nyontek kok. Oh gitu. Oke, Pak. Tenang kok, saya juga nggak terlalu hafal, Bu. Ingat, saya tuh nggak hafal. Tapi ngerjain soal mock, saya sampai sehari 4 kali mocknya. Sehari 4 kali, Pak. Sehari sekali aja udah. Iya. Tapi memang braindump saya nggak terlalu. Memang teman-teman di kemarin juga Pak, yang sesama kita jadi panitia sekarang, braindump itu udah dilihat aja, nggak terlalu ini. Cuman kan ya kita hargain senior ya. Karena dulu dia melewati jalur braindump, walaupun menurut kita sih ada braindump Bapak nggak bikin? kali saja. Pas ujian beneran nggak bikin? Oh, kalau ujian sekarang tuh nggak ada waktu untuk bikin braindump, Bu. Oh gitu. Pikir Real exam sekarang itu nggak ada waktu bikin braindump, dikasih waktu, dikasih pulpen, dikasih tools juga. Ya untuk hanya di meja aja, tapi bukan untuk nulis sesuatu. Oh gitu, karena kan waktunya banyak tadi, 10 menit di depan. 10 menit di depan kan kita next itu. Nggak kerasa itu, Bu. Kita apalagi teman-teman yang udah mau ujian ya. 10 walaupun dikasih 10 menit dia udah langsung klik exam, ya udah 10 menitnya gugur dong. Waktu hitungannya udah berubah ke yang sisa 230 itu. Atau maksudnya kalau misalnya kita pakai 5 menit aja buat nulis ini, ngebantu nggak? Maksudnya 5 menit yang kita investasikan di awal itu ngebantu kita di 180 soal berikutnya gitu? Hah? Enggak. Yang ngebantu kita tuh isi di kepala kita, bukan di tulisan kita. Karena once kita ke tulisan itu ada jeda waktu yang kita ngeproses ke otak, terus proses lagi ke kita ngambil keputusan untuk jawaban. Kalau prosesnya itu udah di otak kita doang, kita nggak usah lihat kemana-mana lagi, langsung kita ngambil keputusan, jawabannya A, B, C gitu.
Pak, dan masuk ruangan itu sama sekali nggak boleh bawa apa-apa kan Pak? Catatan gitu-gitu? Nggak boleh bawa apa-apa. Pulpen aja nggak boleh. Jam tangan nggak boleh, handphone apalagi. Nah ini mau dibahas nggak, Mas Ferdian nih yang ini gede nih? Mau Pak, kita mau. Boleh Pak. Boleh Pak. Ayo sok, Mas Ferdian. Sama request yang itu Pak, yang FAQ Pak kalau boleh Pak. FAQ, kenapa FAQ? Dibahas juga Pak, yang terutama yang FAQ yang part 1 ya Pak ya, yang soal-soal ini, yang apa ada kayak yang option itu. Yang option Pak. FAQ itu ada di sini semua nih, bentar FAQ. Saya udah bikin di blog saya semua dulu. Mana ya? Yang itu kayaknya nggak ada Pak tapi Pak. Yang FAQ mana? Yang opsi 1 itu, yang part 1 ya. Kayaknya kalau nggak nemu saya. Emang lihat di blog saya juga FAQ 1. Iya, lihat dari yang ini Pak. WR Note. Nah tuh, saya tulisin di sini semua tuh FAQ. Jawaban-jawabannya di sini. Kalau FAQ betul salahnya jadi dari panitianya sendiri itu yang pertama bukan lihat betul salahnya, tapi lihat dari ngerjain enggaknya. Baru di sana relevan nggak relevannya. Karena dari beberapa teman yang input, saya kan ngecek juga tuh. Ada yang asal banget jawabannya. Oh, ada Pak? Ada itu. Kan saya yang tiap hari liatin siapa yang udah ngerjain, siapa yang belum ngerjain, jawabannya apa aja. Kalau Mas Ferdian mau tanya jawabannya yang betul kayak gimana, saya cuma senyum aja gitu. Kalau jawaban yang betul yang gimana ya bisa didiskusikan. Idealnya memang FAQ itu untuk didiskusikan di di sesi yang breakout itu. Jadi kalau Mas Ferdian ada misalnya dari 20 soal, satu soal yang mau dibahas itu ya udah dibahas Ya, di Pak. sana. Soalnya kalau yang FAQ-nya kemarin kan yang kebetulan yang sekarang kan dibagi 2 part ya Pak ya. Yang kalau yang part 2 itu memang ini apa namanya soal-soalnya itu lebih ke apa? Seperti apa yang ada di PMBOK kan Pak ininya. Maksudnya tekstual tuh adalah di situ di PMBOK-nya karena kan lebih teoritis gitu kan ya. Konsep lah artinya. Tapi yang di part 1 itu lebih ke situasional sih Pak. Karena part 1 itu kita masih ada repam dari kitanya. Masih udah nih disesuaikan editnya gini, ngambil dari source mana. Nah, itu. Yang part selanjutnya nih Pak panitianya udah pada sibuk nih masing-masing. Akhirnya ya udah. Ini ada Bang FAQ mana udah kita masukin ke situ. Iya, yang part 1 itu sih Pak kalau saya yang pengen didiskusikan yang situasional. Iya, memang ya namanya juga volunteer Mas. Siapa? Karena nyoba nyari googling ini banyak kan masuknya ke Course Hero. Kalau Course Hero kan ini ya berbayar. Oh, ininya di sana. Oh, itu saya tahu tuh yang usulin Bang soalnya berarti. Oh, itu Mas itu. Karena dia memang pengguna Coursera Premium. Oh, siapa? Adalah kawan kita. Gitu. Kan Coursera juga bisa kalau Mas punya file, upload dulu untuk download dari sana. Nah, itu Pak, nguploadnya yang ini enggak sih? Saya belum pernah nyoba sih soalnya Pak. Kan disuruhnya submit kayak artikel-artikel yang kita punya ya. Iya, bisa kok, betul. Bisa, saya udah pernah nyoba itu. Itu Coursera bukan Coursera ya? Beda ya? Beda Bu. Kalau Coursera kan yang kayak Udemy gitu ya. Iya, course. Kalau ini untuk upload file. Kayak file. Kayak Scripd gitu Bu, kalau saya pernah tahu. Iya. Oh. Iya, Scripd. Bawan. Ayo. Jadi gimana? Yang itu bahas, Pak. Ternyata ada jawabannya di situ di blogspot Bapak. Saya baru buka. Itu nanti kalau kedepannya kita pakai itu nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, orang satu angkatan SG pada lihat ke sini semua. Oh, siap. Saya izin dulu ke Bapak. Iya. Iya. Tapi Oh, di blog ini post juga ya. ini juga kan hanya berupa ini saja, apa namanya, keyword-keywordnya. Nanti dijelasin lebih detail dari sisi Mas sendiri. Ini misalnya risk element, risk strategi, metodologi, funding, timing, kategoris. Ya nanti kalau Mas revamp lagi lebih jelasin risk strategi adalah ini, metodologi ini gitu. Saya kan cuma hanya ngambil yang keyword-keywordnya saja. Iya. Kalau saya sih sesuai pertanyaan Pak, kalau dia cuma minta sebutin ya sebutin sebenarnya kayak gini kan Bapak. Tapi kalau ada kadang sebutkan dan jelaskan, nah itu biasanya coba nyari lagi gitu Pak penjelasannya. Iya, betul. Betul. Karena lumayan juga sih Pak kalau nyari-nyari satu-satu. Memang ngerjain efek itu perlu waktu. Tapi kalau menurut saya kita jadi dipaksa untuk belajar dengan betul. Kalau saya melihatnya begitu sih. Oh, nggak mau jadi baca ya Bu ya? Iya, kalau nggak gitu kayak tar. Memang itu goalnya. Tujuannya ke situ. Iya. Memang itu goalnya untuk teman-teman membaca. Karena kan soalnya juga ngambil dari runutannya PMBOK. Soal-soalnya. Itu soal FAQ ya dari senior-senior juga. Pak, mohon izin nih Pak. Saya kan di rumah pakai Biznet. Barusan nyoba akses blogspotnya Bapak masuk ke Forbidden Site. Masa sih ini? Iya, bisa dari kok Bu. Biznet. Saya pakai Biznet juga di rumah Bu. Oh, kok situs terlarang ya masuknya? Masa terlarang? Mungkin bukan dari Biznet Bu, mungkin barangkali pasang ini kayak apa anti spam atau apa gitu mungkin Bu ya. Oh. Saya nggak pakai spam kok, ini masih nggak ada iklan juga di sini kan. Tapi ininya yang keluar ininya Biznet sih. Oh. Pakai VPN kalau nggak Bu. Apa ya VPN yang itu ya? Banyak kok yang gratisan biar bisa diakses. Oh ya udah. VPN, iya, siap. Ayo nih udah 9:30 ini. Ayo bahas ya Pak. Siap. Ayo bahasnya dari Mas ini Ferdian ya. Cepat, cuma 10 soal kok. Apa nih Pak, saya nggak kebaca. Ntar saya kecilin ini mana kecil. Oh udah bisa Pak. Dah, nah. Sok. Oh, ya ini kan kalau yang ini sebetulnya kebalikannya dari Bang soal yang sebelumnya kayak di SG kemarin ya Pak ya. Kalau ini kan ini ke prediktif, kalau yang kemarin kan adaptif ya, yang Bang soalnya itu. Jadi saya milih yang kebalikannya sih Pak. Reverse-nya. Reverse-nya. Kalau yang kemarin kan waktu soal di SG minggu lalu kan case-nya milihnya adaptif, kemudian suruh pilih 3 kan, itu kan akhirnya kalau yang sekarang saya balik. Nah ini kan pilihannya jadinya requirements-nya kan bakal ditentuin di depan gitu ya, karena satu kalau yang pertama ini kan cost and time will fix itu kan kemarin kan penjelasannya kan sebetulnya yang fix itu adalah project scope-nya, cost and time-nya yang justru bisa vary ya Pak ya. Betul. Jadi ini dia ngomongin prediktif ya. Iya. Ini kok merah di sini? Kalau merah banyak yang salah ini. Kumaha ini. Saya tuh ini keliru. Jadi baca prediktif tapi kok pikiran saya adaptif gitu. Barangkali ini karena keinget soal yang kemarin mungkin ya Bu ya. Kan kalau yang kemarin adaptif itu kan. Pilihannya sama kok ini. Nih lihat Bu, nih. Iya. Nih Bu, kan saya udah bilang biasanya keywordnya itu dia soalnya tuh soal induktif. Soal induktif tuh keyword yang terakhir selected predictive cycle tuh di sini. Biasanya di sini ya, nanti untuk yang di real exam juga sejauh ini sih sudah saya praktekkan betul sesuai. Rata-rata keyword-keywordnya tuh ada di ujung-ujung. Awal-awal tuh dia hanya pemanis yang mutar-muternya doang. Iya, saya masih harus mengubah cara baca soal sih. Saya masih modelnya tuh mulai dari awal terus gitu Pak.
Nggak Ada orang apa-apa kan yang mulai nggak apa-apa mulai dari awal, tapi kan udah saya kasih tahu nih, kita udah latihan berbagai bank soal, saya juga udah share banyak, bahkan masih ada lagi nih bank yang belum saya keluarin buat temen-temen nih. Ada bank yang masih banyak lagi, tenang aja. Ya, Begitu itu udah selesai semua, ya udah saya kasih lagi. Gitu. Cara bacanya nggak apa-apa semuanya, tapi ingat biasanya nih kata Mas Wawan nih di akhir, coba lihat ada apa nih di akhir. Oh dia nanya prediktif, ya udah berarti jawabannya prediktif begitu. Iya. Next ya, kita bahas yang merah-merah. ya Pak. Nomor juga ini merah nih, berem. Nomor 2. Waduh. Kalau gitu Mas Sidik atau yang sekarang. Gimana Mas Sidik? Ya Pak. Saya salah kayaknya ini Pak. Tadi saya malah milih submit change request tadi. Kenapa alasannya change request? Karena ini Pak, apa? Dari sorry poinnya ini. Jadi Terus? naik 80 poin per sprint gitu. Padahal kecepatan si tim kita cuma 40 gitu. Nah, itu sih Pak, saya terjebak di situ. Ada komen dari yang benar, Mas Ferdian? Kalau saya sih ini sih Pak, apa namanya, ulang dari ini apa yang pernah saya baca waktu yang di awal kan kemarin Agile ya Pak ya, di SK sebelumnya. Nah kalau yang dari Agile itu, sepemahaman saya itu bahwa untuk konsep velocity measurement itu nggak bisa dipukul rata gitu Pak. Nggak bisa Tim itu. disamain, tim Ya, beda-beda. beda-beda gitu kan. Nah, makanya saya pilih yang ini apa, mungkin barangkali pemahamannya si community members-nya ini yang masih belum paham betul kan tentang ini, makanya di coaching gitu. Seperti itu. Untuk proper, karena ini kalau di soal jangan lihat experience ya, tapi lihatnya kondisi ideal. Oke? Clear? Yap. Ya Pak. Misalkan nih Bu Mira nih lebih senior dari Wawan nih. Wah, Mas Wawan ngomong ideal doang, kan experience tuh gini-gini. Nah, pada prakteknya di real exam juga bicara kondisi ideal Bu, walaupun soalnya situasional tuh. Iya. Jadi kita tanggalkan dulu project in real life tuh seperti apa. Ini berarti project sesuai dengan PMBOK, sesuai dengan PMI standar gitu. PMI standar ya tadi yang seperti dimention Mas Ferdian, tidak bisa disamakan, walaupun memang ada beberapa yang kalau di in real-nya bisa jadi pukul rata gitu. Iya. Gitu ya. Tambahan aja itu. Selanjutnya yang merah, nomor 5. Lagi. Ngomong-ngomong di kumpulan soal Pak Wawan tuh ada penjelasan juga nggak sih kenapa jawabannya ini? Nggak ada. Ada ya, kalau yang di sininya nggak ada, tapi saya punya PDF-nya ada. Tenang Bu, Ibu kerjain aja dulu semuanya. Nanti Mas Wawan, ini saya perlu soal yang ini, nanti saya siapin. Udah ada semua, tinggal saya share aja. Ya, Tapi sebelum saya share, teman-teman harus nyelesain dulu semuanya. Kenapa? Karena begitu saya share, walaupun pada baca, akhirnya malah jadi kejebak dengan, oh ini harus gini, oh ini harus gini gitu. Yang penting tuh latihan dulu aja sekarang. Oh, bukannya malah jadi tahu yang benar pertama kali, jadi nempel itu Pak. Kadang-kadang kita kalau salah, jadi akhirnya teringat yang salah. Kalau ingat pertama kali yang benar, bukan jadi bisa benar. Makanya di kuisis ini, kan saya tadi setting yang akan muncul kalau salah. Kan jadi ketahuan, oh tadi jawaban kita salah, ini jawabnya ini gitu. Oh iya. Sejauh ini sih gitu saya latihan ya, makanya saya coba terapin sama teman-teman juga pakai hal yang sama. Tapi kembali lagi, kalau tanya jawabannya ada nggak? Ada. Sampai ribuan soal juga ada, yang dari premium juga udah saya capture semua. Tenang aja, ada. Begitu. Bisa on request, mau japri boleh, mau langsung di grup juga saya share bisa. Tapi tetap
kata kuncinya tuh kerjain dulu. Kenapa? Ya, Karena begitu nanti saya share terus hanya untuk dibaca tapi nggak dikerjain latihannya, nggak kepake. Karena ada satu teman kita juga di sebelumnya, SG sebelumnya, dia fokus, saya pengen baca nih jawabannya, dia screenshot satu-satu jawabannya, Bu. Tapi dia nggak latih, nggak dilatih. Jadi dia bukan latihan mock exam setiap harinya tuh, tapi dia ngebaca dan belajar. Padahal kan kita ini mau ujian. Kalau mau ujian berarti ya harus latihannya latihan soal. Dan baca buku tuh hanya untuk istilahnya suplemen kalau kita ada yang ragu-ragu, tapi jangan itu yang utamanya. Sejauh ini sih itu style yang saya pakai gitu. Karena yang teman kita itu akhirnya juga terseok-seok dia. Walaupun di SG dia cukup bersinar dengan berbagai pendapatnya yang panjang lebar, memang dia bisa diplomasi dan lain-lain, tapi pas setelah SG sama-sama tuh kita ngumpul lagi ya, di grup terpisah. Ya dia akhirnya keteteran juga karena dia nggak biasa latihan soal gitu. Jadi fokus dari sekarang saya kasih tahu teman-teman, itu kan setiap soal yang dari Wawan itu per masing-masing seksinya itu 50-60 soal. Itu untuk melatih teman-teman presesinya, untuk melatih konsentrasinya. Dan kalau di kuisis ini karena saya sudah share bank soalnya, itu bisa kita set resume atau pause. Jadi begitu Bu Mira pagi misalnya lagi ngerjain 10 soal, ternyata ada jadwal kelas nih dari kampus BRI gitu. Saya ada jadwal jam 9-nya sampai jam 10 gitu. Di pause dulu. Lalu nanti jam 11 sambil mau zuhur, mau istirahat, di resume lagi dengan soal yang ke-30. Nanti zuhur dulu, dilanjut lagi, habis zuhur jam 1 atau jam 2 sampai jam 3, sisanya sampai dengan 60 soal, begitu. Diusahain 60 soal per hari. Per hari. Per hari ya, per hari. Ingat, kita mau ujian, bukan kita hanya mau belajar saja, tapi belajarnya itu untuk ujian. Iya. Baik, Pak. Jadi harus belajarnya latihan soal. Ini soal yang terakhir tadi saya mau mention siapa ya? Bu Mira, barangkali Bu Mira boleh dibantu? Project manager. Oke, kuncinya di sini yang kata Bapak bilang tadi ya, ini meskipun lesson learn-nya sudah ditulis gitu ya, tapi ketika ada project teams review the lesson learn, some of the information is misinterpreted gitu ya, and knowledge is lost, itu key-nya ya. Ya. Berarti harus diajak, ini setelah melihat jawaban benarnya nih. Kalau saya tadi soalnya milihnya yang pertama. Nah, berarti kan udah kebukti kan sejauh ini dari beberapa soal, keywordnya itu biasanya ada di paragraf ujung kan. Invite project manager lainnya untuk hadir di retro. Karena tacit knowledge itu, kebayang nggak tacit knowledge itu atau OC layer itu? Apa bukan OC layer? Osmotic communication, tacit knowledge. Itu kalau osmotic tacit knowledge itu related sama osmotic communication. Kalau di offline kita nggak dapat tuh. Kalau kalau online kita nggak dapat. Tapi kalau offline istilahnya osmotic communication tuh saya lagi ngobrolin sama Mas Sidik gitu tentang product development tipe A. Terus Ibu Mira di sebelahnya, ngerti tentang security. Terus tiba-tiba ngasih share ke saya, Mas Wawan coba itu security-nya dicek juga gini-gini. Nah itu tuh bagian dari osmotic communication. Jadi kita saling interaksi gitu di dalam komunikasi juga gitu. Oke.
Kalau misalnya di tacit knowledge, itu tacit itu lebih ke pengalaman, by experience. By experience berarti kalau di Scrum atau Agile tuh apa ya istilahnya, empiris. Itu berdasarkan pengalamannya. Nah, itu makanya retrospektif berdasarkan pengalaman dia yang bisa ditransfer gitu. Nanti kalau di real exam tuh biasanya muncul tuh istilah tacit, istilah osmotic communication, juga istilah-istilah gitu. Terakhir sih saya masih ada ya Bang soalnya itu, walaupun random di real examnya. Oke. Siapa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau balik lagi ke notepad? Notepadnya masih ada nih. Boleh notepad sebentar, Pak? Tadi mana ya? Jadi tinggal apa ya? Nah, notepad. Nah, muncullah notepadnya. Ya, udah, Pak. Nah, tadi kan terakhir kita ngobrol sebelum latihan soal ini ya, masa berlaku 3 tahun. Selama 3 tahun kita kumpulin PDU plus bayar ya. Plus bayarnya tuh kalau yang versi profesional berapa? Versi profesional tuh iya 60 USD. Tapi kalau tahunan membership berapa Pak? 139 ya USD. Iya. Gitu. Kalau yang saya ini cukup 32 USD. Dan ini 3 tahun dan nggak harus ngumpulin sampai 3 tahun. Biasanya di 1 tahun pertama atau kurang juga udah kekumpul 60. Saya aja udah kekumpul 60 nih. Tinggal bayar aja 60 USD-nya per tahun ini. Itu Pak, berarti kalau membership-nya non-aktif berarti bisa jadi nanti si sertifikatnya obsolete juga Pak ya? Saya belum pernah coba sih untuk case kayak gitu. Kebetulan kan saya juga baru certified. Oh iya, soalnya jadi belum pernah sampai. Nah, kalau dari pengalaman itu Pak Erdit tuh pernah tuh PMP-nya pernah loss dia. Dia udah certified dari tahun berapa gitu, terus sibuk, nggak di-maintain. Kalau dia case-nya tuh certified-nya yang terregisternya yang dia nggak perpanjang. Iya. Entah itu membership-nya masih aktif atau enggak, tapi certified-nya dia yang kelewat 3 tahun. Akhirnya dia harus ujian ulang. Oh. Iya. Soalnya teman saya ada Pak, dia memang udah senior sih, katanya sih dapatnya 2015. Tapi pas dicek di registry yang PMP itu sertifikat nggak ada dia. Mungkin obsolete itu kali ya? Iya, obsolete. Oh, sayang banget itu kalau obsolete. Oh, iya. Jadi kalau biar nggak obsolete, seperti saya case-nya nih, saya udah ngumpulin 60 PDU kan, posisi saat ini. Itu udah langsung aja bayar. Nanti akan renew otomatis, nambah akumulasi 3 tahun. Saya misalnya 2021, tambah 3 tahun kan 2024. Nah, tambah 3 tahun lagi berarti 2027. Iya. Sebelum habis. Terus saya iya sebelum habis pun bisa. Ada reminder gitu nggak sih? Nambah gitu Pak? Kalau reminder saya belum hafal, belum nyampe 3 tahun. Iya. Orang lupa nih, jadi kayak Pak Wawan 2027 lupa. Nah, kalau bisa sih perpanjang terus aja dari sekarang. Sayang kan soalnya kalau harus ujian lagi. Soalnya PMBOK-nya juga udah beda versi lagi kan. Karena kita struggle lagi akhirnya belajar lagi kan. Iya. Jadi Pak, tadi Pak, ya misalnya tadi Pak Wan kan dapat misalnya anggaplah di 2021, terus obsolete di 2024. Nah, sekarang misalnya Bapak udah ngumpulin si 60 PDU itu ya, poin ya. Betul. Itu langsung bayar 60 USD, berarti yang 2024 itu langsung otomatis nambah 2027 itu. Otomatis nambah, otomatis nambah. Belum habis ya Pak ya? Sebelum habis. Ya. Saya kan sekarang ada 2 tuh sama ACP ya. ACP sama bisa udah kumpul juga tuh saya. Tinggal bayar juga. Kalau yang lain ada yang udah langsung renewal dua-duanya 60 kali 2 120 USD. Iya.
Kalau Jadi- mau ya silakan gitu. Iya. Harus terus di-maintain berarti Pak ya? Cara maintain yang ngumpulin PDU-nya ini nih ya, belajar, ikut sharing, mentoring, training, aktif di kayak saya nih jadi panitia SG. Saya tinggal masukin, dapat poin juga tuh saya dari SG. Cuman kan dapat poin juga saya udah penuh poin saya. Ya nggak apa-apa juga. Tapi yang ini requirement-nya 60, berarti kalau dari SG saya dapat 5 poin, 65 poin saya gitu. Siap. Kalau Bu Mira lebih enak lagi tuh, karena kan ini apa ngajar. Tinggal Bu Mira masukin aja project management class gitu. Iya, ngajarnya bukan Kan- project management, Pak. Oh, Ya ya. kan bisa bikin webinar lah Bu kalau Iya, Pak insya Allah nanti. Gitu. Berarti model isiannya kayak kemarin ngisi PDU yang eligibility itu ya? Ya sama kayak gitu, cuman lebih pendek. Kalau yang eligible kan ada explanations, experience dan lain-lain. Kalau yang nanti tuh hanya lokasinya di mana, kalau secara online URL-nya apa, terus deskripsi singkatnya apa, kalau ada kontaknya, kontak personnya siapa gitu. Kayak saya misalnya ada untuk kelas project di Universitas Mercu Buana, saya kasih share link kampusnya, terus saya kasih share link alamat kampusnya juga di Jakarta gitu. Iya Pak. Lokasinya kapan, di mana dilakukannya gitu. Siap. Begitu. Nanti biasanya akan otomatis kok, paling lambat juga 2-3 hari juga udah langsung update ya. Bahkan bisa jadi lebih cepat mungkin sekarang. Oh, baik Pak. Pak mau tanya ya. Cara ngapalin yang mappingnya knowledge area sama proses group itu bagusnya urut kayak yang di tabel itu, atau kan saya lihat di YouTube tuh kayak ada PMP Witre, itu ada cara lain gitu untuk ngapalinnya. Menurut Bapak gimana? Cara ngapalin proses grup. Mappingnya knowledge area sama proses group. Kan banyak tuh kalau kita cari di YouTube yang apa? Ada yang pakai hafalan gitu, ISS CQR CPPAS gitu. Nah, sharingnya. Beruntunglah kita berada di berada di PMBOK 6 ataupun PMBOK 7. Karena di PMBOK 6 dan PMBOK 7 walaupun ada ini nih Bu. Kelihatan kan ini? Kelihatan. Ini ada nih di yang Miro Wawan ini. Oke. In real-nya ya, Wawan sharing in real exam-nya. Kita tuh hanya cukup paham. Hafal nggak harus. Tapi paham prosesnya apa aja, develop project charter, terus melalui project management plan, direct project work, terus manage project, monitor. Saya juga nih kadang suka lupa nih perform integrated change control itu apa. Ini tuh sebenarnya kan proses CR, proses CCB. Saya hafalnya lebih ke CR sama CCB-nya. Karena CR tuh harus minta ke CCB, change control board, untuk di-approve atau tidaknya gitu. Terus terakhir ya udah close project. Itu aja Bu, pemahamannya yang dipahamin, bukan hafalnya ngelotok. Karena in real exam-nya nih Mas Ferdian yang udah sering latihan, Bu Mira, nanti Mas Sidik juga, in real exam-nya itu nggak ngomongin satu persatu titik poin ini ke sini, dikemas dengan situasional soal. Kondisi gini, project manajernya tiba-tiba resign, terus Anda sebagai head of project harus ngapain karena prosesnya ini, sedangkan ini udah di proses execution gitu. Nah, di proses execution apa nih untuk mengecek kualitinya, misalnya ini manage quality, ya manage quality jawab. Kadang manage quality ini bukan beneran jawabannya manage quality, tapi diganti dengan paraphrase, kata-kata kerja gitu. Kalau ini kan langsung kata-kata ininya ya, langsung jawabannya manage quality, tapi diganti dengan kata-kata paraphrase, kata-kata action, kata-kata yang praktikal di lapangan.
yang menggambarkan ini proses untuk manage quality begitu. Itu Bu sih in real exam-nya tuh. Ya, ya. Cuman kan kita disuruh bikin brain dump. Jadi kan mau coba menghafal juga gitu. Ya nggak apa-apa kalau disuruh menghafal brain dump. Coba kita lihat di sini ada brain dump. Nah ini nih brain dump dan rumus. Ada loading. Nah ini nih, ini brain dump dan rumus. Ini kan, Ya. udah kerjain aja kalau di Tulis ulang. kerjain. Ya tulis ulang aja sambil baca, sambil lihat. Tenang kok, saya juga nggak hafal, udah lulus juga. Cuman ya kalau ditanya ya ngerti gitu, kita bisa ngejelasin. Tapi dengan bahasa kita, dan itu bahasa yang memang sesuai PMBOK juga gitu. Ya Pak. Terus sekarang juga soalnya bukan pure ini ya, bukan pure waterfall. Ingat soalnya tuh hybrid dan agile. Hybrid tuh satu sisi dia ngomongin proses developer gitu. Terus ngomongin Scrum Master, tapi satu sisi dia harus report ke project manager. Nah, itu project hybrid. Kayak gitu soal-soalnya tuh. Gitu. Dan kalau soal-soal udah hybrid itu udah bukan lagi soal-soal yang harus hafal ngelotok 49 proses, tapi lebih ke tailoring yang disambung-sambungin gitu, Bu. Jadi tailoring sama ini, kalau tailoring proses di manage quality sama Scrum apa ya? Oh, itu di sprint review, karena kan dia sprint review untuk ngecek produk, begitu. Oke. Lebih jelas kan? Ya, Pak. Oke. Oke, nanti dilihat lagi aja nih mironya. Ya. Kalau misalnya ada komen, langsung komen aja di sini diisi. Atau mau bikin lagi, tambah lagi page di sini boleh. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Mas Sidik, Bu Mira, Pak Ferdian? Sementara cukup Pak. Nanti kalau saya bingung-bingung saya tanya di grup Pak. Iya dong. Saya juga cukup dulu. Iya. Tenang, untuk premium soal yang live nggak harus patungan-patungan. Nanti saya masih ada akun-akunnya kok. Ya. Beres pokoknya Mas. Siap, atur nuhun Pawan. Selanjutnya jadi setiap Kamis malam nih Pak. Kesepakatan aja mungkin Bu. Hah? Kesepakatan aja. Iya, saya sih Kamis oke. Sementara ini nggak ada. Soalnya kalau yang dengan tim itu dengan kelompok hari Rabu sama Jumat kita. Jadi Kamis pas kosong. Iya. Iya. Oke, siap. Iya. Ya, kita ngikutin kesepakatan aja. Iya. Saya izin kalau Kamis mungkin setelah jam 9 mungkin Pak baru gabung Pak. Iya, nggak apa-apa. Jumat ya. Kuliah Bu soalnya. Oh kuliah. Atau Pak Ferdian free-nya hari apa? Yang nggak kuliah? Nggak apa-apa sih Bu, saya ngikut aja Bu. Saya kemudian kuliah kan Kamis, Jumat, Sabtu. Lagian kan kita ada media WhatsApp, kita manfaatin kalau ngobrol-ngobrol mah. Siap Pak. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak. Oke, selamat malam ya, selamat istirahat.